Terapan saja mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi, jurnalis Harian Fajar. Nah, pemirsa Harian Fajar Official, kali ini kita sudah berada di Universitas Ciputra Makassar. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas untuk kebiasaan baru. Apa saja sih yang baru? Tapi sebelumnya kita mau perkenalkan dulu, ada dua narasumber saya di samping. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ya, mungkin bisa perkenalkan dulu, Pak. Nama saya Tony dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Jabatannya chairman atau kalau di perguruan tinggi rektor gitu ya. Ya. Silahkan ini. Halo, selamat siang ya. Mungkin nggak tahu siang, pagi, sore, malam tergantung dilihatnya. Nama saya Adit. Di sini saya dipercaya oleh Pak Rektor untuk memimpin tim panitia ospek Universitas Ciputra Makassar 2021. Saya mulai dari Pak Rektor dulu. Siap. Pak, ini saya lihat mosnya agak berbeda Pak ya dari beberapa kampus yang ada di Indonesia lah. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Terus ini kan termasuk kampus baru Pak ya di Makassar. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, jadi MOS atau kami sebut OWIC ya, OWIC Orientation Week gitu. Jadi kelihatannya minggu di mana terjadi orientasi. Ya. Memang kami ingin mengenalkan dua hal sekaligus kepada para mahasiswa itu. Pertama adalah pengabdian masyarakat, terus yang kedua adalah bagaimana berbisnis gitu ya, berbisnis, memulai bisnis, mempunyai jiwa bisnis. Nah, sebab itu kami bekerja sama dengan warga lorong Penambungan gitu kan, untuk mencari apa yang bisa kita kerjasamakan gitu kan. Akhirnya melalui diskusi panjang gitu kan, kita memilih ikan bandeng. Ikan bandeng karena ikan bandeng adalah aset lokal diminati oleh masyarakat Makassar, juga penanganannya sebetulnya tidak sulit tuh kan. Penanganan sulit, ibu-ibu itu mampu juga gitu kan. Jadi nanti para ibu-ibu ini kita bermaksud memberdayakan warga lorong sesuai dengan proyek Pak Wali Kota, sehingga ketika ibu-ibu itu diberdayakan kita dampingi dalam hal ini ikan bandeng kan. Sudah ikan bandeng itu nanti teman-teman, mungkin Adit bisa cerita banyak, teman-teman sudah punya proposal mahasiswa baru itu, produknya apa, terus nanti memasarkannya bagaimana, mendampinginya bagaimana, tapi ibu-ibu itulah yang berbisnis gitu kan ya. Jadi ini pendampingan bisnis, sekalian anak-anak juga membantu menjualkan gitu kan. Jadi sebetulnya ini adalah program mahasiswa baru di mana ada Abdimas dan belajar bisnis. Tapi kami gandengkan dengan program pemberdayaan lorong, terutama produknya adalah ikan bandeng cabut tulang. Nah, pelatihannya kita minta pelatih profesional dari Politeknik Perikanan Sidoarjo gitu. Mungkin Adit bisa menambahkan terkait pendampingannya tadi ya. Jadi menambahi dari apa yang Pak Rektor sampaikan, di sini kita dari sisi panitia itu kita udah bosen, istilahnya udah capek sama ospek yang itu aja, yang perpeloncoan, yang malu-maluin, yang ngelatih mental dan sebagainya katanya ya, quote unquote-nya. Kita pengen lebih apa yang kita lakukan bisa berdampak ke mahasiswanya itu sendiri maupun ke sekitar. Jadi yang unik itu di awal, untuk dapat mengikuti ospek kita ini, untuk mengikuti OWIC ini, kita sudah mewajibkan teman-teman mahasiswa baru ini, kita sebutnya trainee, kita mewajibkan trainee ini untuk membuat proposal bisnis seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Jadi proposal bisnis itu sudah harus dibikin H-1 sebelum hari ini terlaksana. Kalau misalnya mereka tidak membuat ini, maka ya kita juga harus ada terms and conditionnya juga, mereka tidak bisa mengikuti. Jadi itu menjadi entry ticket bagi mereka. Itu yang pertama. Jadi kita dari awal sudah memperkenalkan cara menyusun bisnis. Cara menyusun bisnis itu seperti apa ke mahasiswa baru kita, ke trainee kita. Sudah ditata. Benar. Itu yang kita sasar pertama kali. Dan yang kedua, itu challenge banget kan, memperkenalkan gimana sih cara bikin bisnis ke teman-teman SMA, ya kan? Karena nggak semua teman-teman SMA punya pemahaman akan hal itu gitu kan. Jadi cara mengatasi challenge itu, cara mengatasi tantangan itu, kita dari kakak tingkatnya, istilahnya gitu kan, kita dari kakak tingkatnya belajar bareng ceritanya, belajar bareng. Kita panitia kita beragam. Jadi kan di sini kan angkatan pertama. Jadi belum ada angkatan sebelumnya. Jadi kita dari angkatan yang ada di Universitas Ciputra Surabaya
mulai dari alumni sampai mahasiswa aktif yang sekarang, dari angkatan 2013 sampai 2020, itu kita bareng-bareng mempersiapkan acara sekarang gitu. Itu dari angkatan 2013 sampai 2020 sekitar ada 52 panitia yang kemudian saya dipercaya sebagai presidennya untuk menyusun konsep yang sedang kita lakukan saat ini gitu. Jadi kita dari 52 itu ada 23 mentor yang dimana mereka mendampingi satu mentornya ada 10 anak. Satu mentornya ada 10 anak dan mahasiswa baru kita kan ada 230 mahasiswa baru, masing-masing 10 anak itu dapat satu mentor. Nah, satu mentor ini yang bertugas untuk memperkenalkan gimana sih cara bikin proposal bisnis yang baik gitu, gimana cara menyusunnya. Nah, kalau di kita itu kita sebutnya BMC, Business Model Canvas. Jadi Business Model Canvas itu seperti kayak rancangan bisnis yang komprehensif gitu. Jadi dari awal kita sudah mengajarkan hal tersebut ke teman-teman. Nah, melanjutkan pertanyaan yang tadi kakaknya sampaikan, pendampingan yang kita lakukan dari sisi mahasiswa, kita menyusun ada 23 proposal bisnis yang masuk dari 10 orang tadi kan tergabung satu kelompok tuh. Nah, dari 23 kelompok itu mereka mengumpulkan satu bisnis proposal. Dari situ banyak yang sudah masuk. Nah, salah satu yang sudah sempat saya review itu ada bandeng katsu. Bandeng katsu kan pemikiran milenial banget kan, gimana cara ikan bandeng ikan bandeng dikasih katsu. Dan nggak hanya berhenti di situ, kita ada detail perencanaan harga, kita ada detail gimana cara packagingnya, cara pemasarannya. Nah, itu yang akan kita deliverykan, kita sampaikan ke proses pelatihan yang ada. Dan sebenarnya program ini kalau berdasarkan dari yang Pak Rektor tadi sampaikan, di 3 hari ini hanya perkenalan saja. 1 tahun ke depan baru itu pelaksanaan. Jadi berlangsung selama setahun. Benar. Biasa kan mosinya 3 hari selesai. Nah, ini berarti masih berkelanjutan. Orientasinya 3 hari selesai, tapi proyek ini berjalan. Iya benar. Ini perkenalan. Ibaratnya yang kita tahu ospek kan orientasi studi. Jadi sekedar pengenalan saja di 3 hari ini. Selanjutnya baru pelaksanaan yang pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan langsung ke lapangan gitu. Kita akan tunggu hasilnya seperti apa. Ini juga memang kami dari awal mahasiswa itu dilatih mandiri, punya jiwa kepemimpinan. Ini misalkan Adit ini kan baru lulus ya, Dit ya? Benar. Baru lulus kita, jadi melatih teman adik-adiknya. Jadi memang kita mendorong secepat mungkin mahasiswa itu mempunyai skill kepemimpinan gitu kan. Jadi dari awal Pak ya? Betul, dari awal dikonsepkan sih ya. Jadi mudah-mudahan selain ilmunya, kesempatan-kesempatan seperti ini, saya rasa tidak banyak yang diberikan kesempatan langsung ya untuk. Meskipun masa pandemi Pak ya, tapi tetap. Ya, kita harus berkreatif lah. Masa pandemi ini harus tetap. Sama ini slogan kita Adit kan, ini dari Surabaya ke sini, dari hari Jumat. Iya. Dari hari Jumat, jadi cukup serius. Ada berapa orang ya dari Surabaya? Ada 6 orang. Ada 6 orang. Lalu sisanya alumni atau mahasiswa yang dari Surabaya yang kebetulan tinggal di Makassar. Jadi kita langsung kakak-kakaknya membantu adiknya gitu. Jadi ada kolaborasi antara UC Makassar dengan UC Betul. Karena masuk implementasi kampus Merdeka Belajar dong. Betul. Nanti sekalian ini kalau semester 5-6 kampus Merdeka Belajar, mereka boleh memilih kampus, tapi kami sudah pegang Surabaya. Kalau Surabaya udah pasti oke, tinggal cari kampus lain atau perusahaan lain gitu. Luar biasa. Sangat bermanfaat untuk pemirsa Harian Fajar Official. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya. Sehat terus ya. Sehat terus. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.